Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Let me introduce myself. My name is Riri Reski Shani. Saya adalah guru PPL Bahasa Inggris yang akan membantu Mem Dini untuk mengajar kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Alright, let's begin our topic today. Our topic today is formal invitation atau undangan resmi. Let's start with the definition atau pengertian. The definition of invitation is, according to Oxford Learner Dictionary, invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, invitation atau undangan itu adalah sebuah permintaan, baik lisan maupun tulisan, kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Jadi, invitation atau undangan adalah sebuah ajakan, permintaan or request kepada seseorang untuk menghadiri sebuah acara. Formal invitation atau undangan resmi adalah sebuah undangan yang digunakan untuk mengundang seseorang ke sebuah acara resmi atau formal event. Contohnya seperti acara pernikahan atau wedding, rapat resmi atau meeting, pertemuan bisnis, graduation ceremony, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan, nah ini penting. Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Tidak boleh menggunakan bahasa informal, bahasa gaul, atau bahasa sehari-hari. Next, the purpose of formal invitation atau tujuan dari undangan resmi. The purpose of formal invitation is to inviting people to attend to a formal event. Jadi, tujuan dari formal invitation ini adalah untuk mengundang orang atau mengajak orang untuk menghadiri sebuah acara resmi. Now we move to the generic structure of formal invitation. Sama seperti teks-teks pada umumnya, formal invitation ada pembuka, isi, dan penutup, atau dalam bahasa Inggris, the beginning, contents, and closing. Detailnya sebagai berikut. Yang pertama adalah the person who invites, yaitu si pengirim. Orang yang mengundang itu harus ada di dalam sebuah surat undangan resmi. Yang kedua adalah the person who invited, yaitu orang yang diundang atau penerima. Next is request for participation. Nah, di bagian ini si pengirim meminta kepada penerima atau yang diundang untuk menghadiri sebuah acara. Next is the events atau nama acaranya. Misalnya wedding, etc. Next is date atau tanggal dan hari. Next is time. Pukul berapa acara tersebut dilaksanakan. Next is place, yaitu tempat digelarnya acara tersebut. And the last one is additional information, including RSVP. Ada yang udah tahu apa itu RSVP? RSVP kepanjangannya adalah Responde Seal Vote Plate, or in English, respond please atau please reply. Artinya, mohon tanggapan atau jawaban. Nah, di sini biasanya diberikan contact person atau nomor yang bisa dihubungi atau email. Jadi, si penerima atau yang diundang harus memberikan tanggapan bisa atau tidaknya untuk menghadiri acara tersebut melalui contact person yang sudah tertera. Nah, di sini ada salah satu contoh formal invitation. Coba kita lihat generic structure-nya ya. Yang pertama, the person who invites, yaitu Alexandra Liam and Jacob Armstrong. Yang kedua, the person who is invited. Di sini tidak tertulis ya, sebenarnya ada, yaitu Mr. and Mrs. Michael Cole.
Lalu yang ketiga, request for participation, yaitu di bagian we begin a road to a future filled with love and adventure. Please join us as we. Lalu ada bagian di event, yaitu wedding invitation. Ada date, yaitu Wednesday the 7th of August 2019. Lalu ada bagian time, yaitu at 7:30 in the morning. Lalu ada bagian place, yaitu di The Classic Ballroom of Continental Hotel, Legian, Denpasar. Lalu di bagian terakhir paling bawah ada additional information, yaitu RSVP. Please RSVP to Gina at nah. Untuk bagian tertulisnya bisa seperti ini, sama saja. Nah, ini ada response to a formal invitation. Contoh responnya ya. Jika kita menerima atau accepting, yaitu yes, seperti yang di atas. Jika kita menolak atau tidak bisa datang ke acara tersebut, bisa memakai respon no atau declining. Alright, I think enough for the explanation. Untuk tugasnya, Miss ingin kalian membuat sebuah formal invitation atau sebuah undangan resmi beserta responnya, respon menerima atau acceptance dan respon menolak atau declining. Buat di buku tulis kalian, tulisan tangan, difoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Jika masih kurang jelas, contohnya ada juga di buku cetak yang ini. Ada di halaman 36 dan 37. Jika masih kurang jelas, format generic structure-nya ada di halaman 34 di buku cetak. Contoh dari acceptance dan declining response-nya ada di halaman 38. Okay, class, I think enough for today. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.